Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji, yang mana program acara Ayo Mengaji mengajak Anda untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan tajwid dan makhrijul huruf yang baik pula, dan nantinya akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini jatuh pada Quran Surah At-Takasur ayat 1-5, Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5. Kami menantikan partisipasi Anda, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari bersama kami program acara Ayo Mengaji di TVRI Jambi untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, telah hadir sore hari ini yaitu narasumber kita Ustadz Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Barakallah, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi ya Ustadz ya. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama bacaan yang baik dan benar yang akan dicontohkan oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali, Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5. Silahkan Ustadz. Ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, begitu indah sekali lantunan tilawah Al-Qur'annya Ustadz. Ini makro yang sering kita baca ya Ustadz ya? Iya, sering sekali. Mungkin dalam keseharian kita membaca saat sholat ya Ustadz ya, tapi ini tadi dengan bertilawah Al-Qur'an Ustadz ya. Baik pemirsa, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, yaitu Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5. Silahkan menghubungi kami di line nomor telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Nantinya bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Insyaallah. Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, seraya kita menantikan pemirsa yang bergabung bersama kita nih Ustadz, mari kita bahas terlebih dahulu tentang tajwid dan makhrijul huruf yang ada pada Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5 ini Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tajwidnya dari ayat 1 ya. Alhaakumut takasur. Yang penting diperhatikan di sini yang pertama ha. Alha. Ya, jangan sampai
dibaca hanya beda. Ya. Seperti ha jadi ha dan sebaliknya kan. Jadi ha itu kalau dibaca jadi ha kecil, maka artinya jauh beda. Ya. Kemudian sa, takasur. Sa-nya jangan sampai bunyi sin. Ya. Kalau takasur jadi sin. Ya. Ini sangat diperhatikan. Ha dan huruf sa. Kemudian ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai kita baca qaf menjadi kaf. Ini arti juga jauh beda. Maknanya nanti juga akan berbeda sekali beda, ya Ustaz ya. Kemudian zai. Hatta zurtum. Zai kalau dibaca jadi zal karena kembarnya zal kan. Iya, tipis ya. Hati-hati kita membaca zai. Kalau dibaca zal arti juga beda. Beda artinya. Iya. Yang tadi artinya menziarahi berubah menjadi biarkanlah. Wah, jauh arti sekali. Arti zar itu biarkanlah. Ya. Dijauh bedanya. Jauh bedanya. Baik. Kemudian ayat yang ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Ini yang harus diperhatikannya fa. Fa itu ada hamasnya. Ada mahmusnya. Jadi membaca fa itu tidak boleh bibir kita terlalu dirapatkan, tapi ada renggang ada renggang sehingganya keluar hembusan atau hamas. Hamas namanya ya Ustaz ya. Atau napas gitu ya. Atau angin, istilah yang mudah. Kemudian ta'lamun. Ainnya juga harus diperhatikan. Sebab ain tu tempatnya di huruf halak. Huruf halak itu kalau diperkirakan di dalam ilmu tajwid, bukan diperkirakan ya, dilihat dalam ilmu tajwid adalah pada halangkungan tengah, wastul halak. Di huruf halak itu ada 6. Iya, apa aja itu? Jadi ada yang di ujung, ada yang di tengah, ada yang di pangkal. Seperti hamzah, ha itu di aqsal halak, bagian sini, hampir dada. Yang di atas sedikit dekat di antaranya, maka itu huruf ha dan ain. Ha dan ain itu dekat sekali ya. Kemudian di atasnya lagi adalah ghain dan kha. Jadi ain dan hamzah itu sebenarnya jauh. Tapi kadang-kadang dalam pengucapannya karena mirip, makanya bisa kalau tidak hati-hati bisa tertukar. Iya betul, tertukar ya. Jadi ta'lamun. Jadi terasa, maknanya terasa pada halangkungan wastul halak ya. Ta'lamun. Kemudian summa kalla sawfa ta'lamun. Ini sama. Kemudian yang kelima, ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ni ain juga. Ilmal yakin. Ni agak sulit bacanya. Dalam membacanya agak sulit gitu ya. Jadi yang sampai tertukar juga jadi hamzah. Ya. Kemudian yakin. Yakin itu kafnya. Kafnya jangan terlalu tebal. Karena kaf apabila baris di bawah, apalagi ada huruf ya yang mati sesudahnya, maka kaf itu makhrajnya tetap tapi agak tipis. Makhrajnya tetap tapi agak tipis bacaannya. Yakin. Jangan sampai dibaca agak tebal ya. Yakin misalnya. Ini yakin tetap makhrajnya tapi agak tipis karena baris bawah tambah huruf yang mati. Berarti itu tentang barisnya ya Ustaz ya. Itu tentang tajwid dan makhrajul hurufnya. Masya Allah. Tapi memang di sini selalu jadi catatan baik seperti huruf-huruf yang mirip ya Ustaz ya, seperti al-ha. Karena itu yang selalu mau Anda perhatikan dalam Quran surah apapun itu sangat jadi penekanan ya saja, jangan sampai tertukar antara ha dan ha. Kemudian di ayat kedua tadi za dan za ya. Karena jauh sekali tadi ya saya jelaskan, artinya sangat berbeda. Jauh bertolak belakang arti. Itu jadi sebenarnya fatal memang ya Ustaz ya. Makanya belajar tajwid itu wajib. Wajib. Ustaz. Wajib. Belajar tajwid itu fardu ain. Tapi menerapkannya
fardu belajar tajwid itu fardu kifayah. Menerapkannya fardu ain. Itu ya. Ketika sudah mendapatkan ilmunya, wajib untuk diajarkan untuk kembali diterapkan. juga. Baik Ustaz, Masya Allah. Berarti luar biasa sekali tajwid. Walaupun ada 5 ayat ini yang sering kita bacakan, ini totalnya 7 sebenarnya Ustaz ya. Surah At-Takasur ini. Cuma dari 5 ayat nih. Ada 8 ya, benar ayat. 8. Cuma dari 5 ini mewakili nanti ya Ustaz. Nanti kepanjangan ya Ustaz ya. Nah, mari selanjutnya Ustaz, saya menantikan partisipasi pemirsa TVRI Jambi di rumah nih Ustaz. Maknanya nih Ustaz dari surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5 ini. Masya Allah, nanti luar biasa mungkin makna yang terkandung dalam surah At-Takasur ayat 1 sampai 5 nih Ustaz. Oh iya, persilahkan Ustaz. Ya. Kalau maknanya alhaakumut takasur. Takasur artinya bermegah-megahan. Ya. At-takasur, megah-megahan itu telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke alam barzah atau alam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, janganlah begitu. Atau sekali tidak ya. Kalla, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, janganlah begitu, kelak jikalau kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Itu. Jadi orang-orang yang betul-betul yakin dengan menemui Allah, akan mati, akan bertemu alam akhirat, maka mereka tu namanya ilmal yaqin. Ya. Masya Allah, tampaknya terjadi pengulangan ya yang sangat ditekankan sekali di sini. Itu ya, tanda berarti ditekankan sekali. Ya. Dimana janganlah, sekali-kali tidak juga bisa artinya kemudian janganlah. Ya. Berarti bisa kita maknai bahwa ini sangat diingatkan dan sangat ditekankan sekali. Diulang-ulang gitu ya. Ada kalla lagi, huruf takkid. Benar Ustaz. Ya. Jadi diulang 2 kali, ditambah ditakkid lagi. Ini jangan sampai seperti itu. Gitu. Jangan sampai kemewahan membuat kamu lalai. Benar. Jangan sampai melalaikan sampai mati, itu maksudnya. Baik. Makabir itu liang kubur atau liang lahat. Luar biasa sekali Ustaz. Makna bermegah-megahan ini tampaknya tersiratnya banyak nih maknanya nih Ustaz. Seperti apa nih Ustaz? Karena kalau megah kan kita sudah tahu ya, bermewah-mewah atau berfoya-foya atau apa. Nah, kalau pada Quran surah At-Takasur ini apa makna megah-megah ini nih Ustaz? Sebelumnya disampaikan dulu sedikit. Al-Haku. Al-Ha itu alif lamnya bukan alif lam itu. Tetapi itu adalah alifnya hamzah tu. Kemudian lamnya adalah fa fi'il. Jadi timbangan babnya adalah af'ala. Al-ha af'ala. Jadi alif dalam di situ tu bukan alif lam ta'rif, bukan alif lam qamariyah syamsiyah, tidak, tapi alif lam kalimat. Ya. Jadi al-ha artinya melalaikan. Kum kamu. At-takasur bermegah. Di kemegahan itu telah melalaikan kamu. Ini kemegahan ini banyak macamnya. Apa aja itu Ustaz? Termasuk harta, anak-anak, atau istri, pekerjaan, permainan, masuk juga WA. Ya. Gadget kita ini juga gadget ini termasuk. Ini kan membuat kita lalai memang ya. Membuat kita lalai, sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Membuat kita tu happy, candu ya, itu melalaikan kita. Ini ya, jangan sampai seperti itu. Ini diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu sampai mati, sampai meninggal dunia, sampai kamu menziarahi makam kubur gitu ya. Artinya sudah meninggal gitu. Jadi oleh sebab itu kita harus antisipasi. Iya, baik. Cara mengantisipasinya, kita harus bikin jadwal 24 jam. Wah, ada kalau tidak gitu ya, kita akan kebablasan. Bahkan kadang-kadang kalau kita tidak bikin jadwal, kadang-kadang dalam satu hari itu lupa baca Quran, lupa salat berjemaah, lupa nasihati anak. Di dalam 24 jam itu kalau bisa kita manage waktunya, kita bikin jadwal, umpamanya
tiap hari kita, tiap waktu kita, 5 waktu sehari semalam kita solat masjid berjamaah. Yang kedua, setelah solat atau sebelum solat ada baca Quran walaupun sedikit. Kemudian setelah sampai di rumah mungkin sedikit ada memberikan tausiah kepada anak-anak atau isteri. Nasihat gitu. Semuanya harus ada apa? Karena al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu bin nizam. Yang hak itu tanpa peraturan kalah oleh yang batil yang memakai peraturan. Itu walaupun benar tapi tidak ada jadual dan kedisiplinannya akan kalah oleh yang tidak, oleh yang memakai peraturan walaupun batil gitu. Seperti contoh sederhana. Setiap hari umpamanya ada orang tu setiap hari, setiap sore dia nyambung ayam misalnya. Dia ingat, oh setiap jam 4 kita nyambung ayam nih. Sedianya ini, sehingga dia rutin ingat terus. Gitu. Ada jadwalnya. Tapi kalau baca Al-Quran bahkan bisa lupa. Iya, karena tidak dirutinkan. Karena tidak dirutinkan. Di dalam satu hari itu kita harus ada soal berjamaahnya, baca Al-Qurannya, tausiah kepada anak-anak, kepada istri, mungkin melihat situasi rumah dan segala macam lah. Banyak macam-macam yang akan kita masukkan dalam jadual kita dalam 24 jam itu. Jadi kalau tidak kita akan kebablasan. Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali ya Ustaz ya. Baik Ustaz, itu untuk penjelasan awal ya dulu Ustaz ya tentang Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai 5. Nanti setelah ini mohon izin kita jeda terlebih dahulu Ustaz. Boleh. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan tajwid dan makhrajul huruf yang baik pula, dan nantinya akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Baik Ustadz, tadi kita sudah membahas tentang tajwidnya, makhrajul hurufnya, dan juga tentang makna, sedikit membahas tentang bermegah-megahan ya tadi Ustadz ya. Berarti setelah Muhammad ambil kesimpulan bahwa, mohon izin Ustaz, tampaknya sudah ada yang bergabung bersama kita terlebih dahulu. Oh iya, silakan. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Idrus Pemayung. Mohon izin, dengan siapa? Mohon maaf. Idrus Pemayung. Yusuf di Pemayung ya. Silakan Pak, langsung saja dibacakan Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5 berikut ini. Pemayung. Bang tolong, Bang kecilnian Bang. Sayang sekali Ustadz, tampaknya terputus dari Bapak yang telah bergabung bersama kita tadi. Pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silahkan menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silahkan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Kami menantikan partisipasi Anda. Mari bersama kami program acara Ayo Mengaji untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik Ustadz, kita masih menantikan partisipasi pemirsa nih ya Ustadz ya. Bagi yang mungkin kesulitan mencari guru mengaji ya, atau yang malu belajar, bisa mungkin langsung ke TVRI Jambi ya Ustadz ya. Selalu rutin menonton TVRI Jambi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Masya Allah. Ya Ustadz, tadi saya sudah sedikit membahas tentang yang bermegah-megahan ya Ustadz. Berarti bermegah-megah ini bukan hanya dalam urusan harta. Tadi saya dengar tadi juga istri, anak, sampai gadget ini juga. Kalau gadget memang ya Ustadz ya, ini memang salah satu fasilitas yang melalaikan. Nah, anak dan istri ternyata juga termasuk salah satu hal yang bisa melalaikan kita ya Ustadz ya. Ya, itu seperti apa Ustadz? Mohon dijelaskan ya Ustadz. Anak dan istri itu kan
fitnah. Fitnah, cobaan untuk kita. Cobaan, ujian ya Ustaz ya. Jadi bagaimana kita menghadapi anak isteri jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah SWT. Iya Ustaz. Takasur ini sangat luas. Bukan hanya sekadar megah-megahan tetapi nikmat yang banyak. Dia nikmat Allah yang kita nikmati, yang kita merasa senang dengan nikmat Allah itu, tetapi jangan melalaikan daripada kewajiban kita. Baik. Menikmati juga, tapi jangan melalaikan. Jadi nikmat yang banyak itu disyukuri. Baik. Jadi apabila nikmat yang banyak itu disyukuri, berarti kita tidak masuk orang lalai. Tapi nikmat Allah dinikmati dengan sepenuhnya, tapi tidak disyukuri. Itu yang lalai. Itu yang jadi mudarat ya Ustaz ya. Iya. Jadi semua nikmat Allah itu jangan membuat kita lalai. Semakin banyak nikmat Allah yang kita peroleh, semakin dekat kita kepada Allah. Karena semakin tinggi terima kasih kita. Semakin besar terima kasih kita kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang kita miliki. Iya, karena kita harus ingat bahwa semua itu titipan ya Ustaz ya. Iya, titipan amanah. Iya benar Ustaz. Isteri, anak, harta itu amanah. Karena itu akan ditanggungjawabkan nanti. Di akhir ayat ni ada ni. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Iya, baik. Ini ada korelasi dengan ayat yang di bawah ya, ayat terakhir itu. Nanti kamu akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang telah kamu nikmati selama di dunia. Dia oleh sebab itu jangan sampai nikmat malah membuat kita lalai. Tetapi sebaiknya seharusnya, seyogyanya nikmat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Iya benar Ustaz. Tidak ada alasan kita tidak dekat kepada Allah. Umpama kita jauh dari masjid, kita sudah punya motor, jangan punya jadi sepeda, alasan ya Ustaz. tidak ada alasan. Ya. Apalagi orang paling dekat di masjid. Tiada lagi tidak bersedekah. Allah sudah sampaikan baik waktu sempit maupun waktu lapang sedekah. Maupun 1000, walaupun sedekah senyum, sedekah pendapat, pemikiran dan segala macam, banyak sedekah itu. Walaupun hanya sekadar membuang duri di jalan atau got yang tersumbat, kita bantu. Ya, itu banyak sedekah-sedekah ya. Dia sebab itu jangan kita hanya orientasi kita sedekah itu cuma uang gitu ya. Iya, kadang ada yang berpikir wah nggak ada uang jadi nggak sedekah, itu sayang sekali ya Ustaz ya. Iya. Pemikirannya terlalu sempit berarti ya Ustaz ya. Tidak hanya sedekah itu bisa dalam berupa bentuk uang, benar ya Ustaz ya? Ada bentuk uang, semuanya sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya orang saja. Semut misalnya, itu sedekah. Iya Ustaz ya. Akan dilipat ganda oleh Allah SWT. Iya, apapun itu, seperti memberi makan hewan ya Ustaz ya, itu sudah termasuk sedekah juga gitu Ustaz. Ada satu peristiwa dulu, ya, ada seorang ibu-ibu Surabaya, dia dagang. Iya, Dia dagang apa Ustaz? Dia dagang istilahnya makan-makan yang manis, Manisan, yang ya? ada apa itu, yang ada selai manisnya. Ya. Di setiap dia dagang, setelah terjual dagangannya, lalu manisannya ditumpahkan di tanah. Oh, iya Ustaz. Jadi setiap hari seperti itu. Dia ada orang melihat, orang sebelah, ibu kenapa? Setiap hari ibu setelah dagang menumpahkan manisan di tanah. Iya. Ini sedekah untuk semut katanya. Wah, ternyata dia berbagi. Jadi kalau kita sudah dikasih nikmat oleh Allah, kita sedekah. Ini kurang sedekah. Iya, Masya Allah ya Ustaz ya, ternyata dengan semut pun bisa kita bersedekah. Iya, dengan demikian malah semakin laris dagangannya. Iya, Masya Allah. Sedekah pada semut cuma apalagi kepada yang sesama manusia dan untuk kepentingan masyarakat, terutama orang-orang Islam, negara ya. Padahal hal sepele ya Ustaz ya, cuman menuangkan gula atau manisan yang ada dijual ibu itu ya Ustaz ya. Tapi berkahnya mungkin akan kembali lebih besar lagi insya Allah ya Ustaz ya. Jadi megahan, kemudian nikmat imannya kita syukuri, yang kita termasuk orang-orang yang lalai sampai kita mati gitu ya. Artinya antisipasinya memang seperti tadi ya, mensyukur nikmat. Semakin banyak nikmat kita peroleh, semakin terasa
nikmat Allah yang kita rasakan, semakin tinggi rasa syukur kita. Semakin taat kita kepada Allah. InsyaAllah kita terhindar daripada orang yang lalai. Amin rabbal alamin. Memang kalau dilihat dari surah At-Takatsur ini penekanannya sangat luar biasa sekali Ustadz ya. Ya. Memang diulang-ulang pengingatnya dalam beberapa ayat pada surah At-Takatsur ini ya Ustadz ya. Ya. Karena juga sampai masuk ke dalam kubur pun juga masih diingatkan juga berarti Ustadz. Udah jangan sampai begitu ya, lalai ya Ustadz ya. Jadi disebutkan kubur di sini, biasa kalau kita terdengar kubur, kita tersentak jiwa bahwa kita akan mati. Iya, ingat mati jadinya ya. Kita akan ingat mati, kita akan sadar gitu. Dia Allah menyadarkan kita. Jangan sampai nikmat yang aku beri kepada kalian itu membuat kalian lalai dari ibadah kepadaku, kata Allah SWT. Itu Allah menekankan seperti itu, memberikan kesadaran. Pikirlah, karena kita pasti akan masuk ke liang kubur, pasti akan berbangkit nanti, pasti akan bertemu di alam mahsyar. Ada diperhitungkan segalanya ya, amal ibadah kita ya Ustadz akan ya. dihisab, terutama solat dihisab pertama dulu kan. Iya Ustadz, benar. Awal ibadah yang dihisab oleh Allah adalah solat. Dia dengan sebab itu solatlah kuncinya. Benar. Jadi kalau kita sudah maksimal dalam mengerjakan solat, menegakkan solat, terutama laki-laki datang ke masjid berjemaah, yang lain itu akan ikut. Iya, mohon izin Ustadz, ada penelpon yang bergabung sama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dan Idrus dari Pemayung. Oh, ini Bapak yang tadi, Pak. Mohon izin dengan siapa, Pak? Idrus dari Pemayung. Iya, Bapak Jujun di Pemayung ya, Ustadz ya. Baik, silahkan Bapak langsung dibacakan Quran Surah At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 5 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Idrus yang ada di Pemayung nih Ustadz ya. Masya Allah telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, langsung saja kita koreksi bagaimana bacaan Pak Idrus nih. Beliau ini rutin nih Ustadz, bergabung bersama kita. Cuman tadi tidak terdengar nama beliau, ini ternyata Pak Idrus. Silakan Ustadz, silakan dikoreksi bacaan dari Bapak Idrus tadi. Baik.
Setelah kita dengar, alhamdulillah bacanya lancar ya, bagus bacaannya, irama tilawahnya sudah ada juga, sudah tergambar sedikit, tapi agak tergesa-gesa ya. Seandainya lebih pelan lagi, akan lebih bagus lagi. Mohon izin Ustaz, nanti kita sambung lagi untuk koreksi Pak Idris. Saya sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Eni dari Kerinci. Masya Allah, Ibu Eni dari Kerinci ya Bu ya. Silakan Ibu langsung dibacakan Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5 berikut ini. Dengan Bu Eni dari Kerinci. Masya Allah, Ibu Eni dari Kerinci ya Bu ya. Silakan Ibu langsung dibacakan Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان Shadaqallahul Azim, terima kasih kepada Ibu Eni yang ada di Kerinci telah bergabung bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Mohon izin Ustaz terlebih dahulu untuk pemirsa yang bergabung bersama kami untuk menelpon di studio TVRI Jambi, mohon volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi storing di studio TVRI Jambi pada sore hari ini, begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, tadi udah bergabung bersama kita Ibu Eni di Kerinci. Masya Allah nih, jauh nih Ustadz dari Kerinci. Mungkin juga pengaruh sinyal kali ya Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz. Yang Idris tadi dulu boleh kita lanjutkan terlebih dahulu. Boleh sekalian lanjut digabung untuk koreksian untuk Ibu Eni yang ada di Kerinci Ustadz. Dipersilahkan Ustadz. Untuk Pak Idris dulu ya. Pertama, bacanya tadi bagus. Kemudian tilawahnya agak terlalu tergesa-gesa ya. Kalau bisa agak pelan sedikit. Kemudian lagi masukkan tentang ain. Ainnya sedikit lagi. Isti'la'nya sedikit lagi ya. Di ta'lamun ada a'nya gitu ya. Di tengah-tengah wastul halaq. Di tengah-tengah halangkungan. Itu untuk Pak Idrus pertama. Kemudian Bu Eni.
Alhamdulillah suaranya bagus nih. Sudah lagunya lagu-lagu ras ya. Iya benar Ustaz, sudah ada lagunya tilawahnya nih Ustaz. Tapi mohon izin terlebih dahulu nih Ustaz, kita ikuti pariwara terlebih dahulu, nanti setelah itu baru bisa dikoreksi untuk Ibu Eni di Kerinci. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca ayat suci Al-Qur'an dengan baik dan benar, tentunya bersama kami Ayo Mengaji dalam program acara Ayo Mengaji di TVRI Jambi ya Ustadz ya, tentunya. Baik Ustadz, kita lanjut nih Ustadz tadi untuk mengoreksi bacaan dari Ibu Eni yang ada di Kerinci tadi nih Ustadz. Masya Allah Ustadz, silakan Masya Allah, Ustadz. suaranya bagus, tilawahnya sudah bagus. Cuma sedikit ada masukan ya. Itu tadi penggabungan ayat pertama dengan ayat kedua itu namanya wasal ya. Boleh diwasalkan karena di situ ada tanda lam, dilarang berhenti. Tapi apabila di akhir ayat boleh berhenti. Dua alternatif. Ingin berhenti boleh dan lanjut boleh. Tapi kalau lanjut berbeda cara baca dengan berhenti. Maksudnya kalau kita berhenti memang alhaakumut takasur, ra-nya dimatikan atau disukunkan. Tapi apabila kita gabung dengan ayat berikutnya, maka ra-nya tetap berbaris. Contoh, alhaakumut takasur hatta, Hidup tetap ya Ustadz ya, tetap berbaris. Dia apabila berhenti baru mati, baru disukunkan akhir. Ya. Benar, Ustaz. Jadi apabila kita gabungkan, maka ra-nya tetap berbaris, ya, tetap berharakat. Iya Ustaz. Ini yang bahayanya. Yang keduanya ya, yang kedua. Masukkan yang kedua, huruf qaf. Qaf itu memang tidak selalu tebal ya. Tapi yang penting makhrajnya tetap pada tempatnya gitu. Seperti kalau baris di atas, baris di depan, kemudian baris atas ada waw, waw sukun, baris atas ada ya sukun, itu memang tebal sekali. Tapi kalau baris di bawah bertemu dengan ya sukun, maka agak tipis, tapi makhrajnya tetap. Nah, ini ilmal yaqin, tetap pada pangkal lidah, yaqin, ya, tetap pada pangkal lidah, ya. Itu dua yang nampak gitu. Yang selebihnya alhamdulillah bagus. Barakallah. Jadi masukan juga ya Ustaz ya. Tadi juga sudah terdengar Ibu Eninya sudah bertilawah nih nampaknya ya Ustaz ya. Ya, semoga nanti lebih qari'ah. Semoga nanti bisa lebih ditingkatkan lagi ya Ustaz ya, lebih sering lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah Ustaz. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari bersama TVRI Jambi belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali. Masya Allah Ustadz ya, luar biasa sekali. Tadi sudah bergabung bersama kita ada Pak Idris dan Ibu Eni yang tidak terlalu banyak koreksinya juga ya Ustadz ya, sudah baik. Mungkin dalam keseharian surah At-Takasur ini sudah sering kita bacakan atau dalam sholat kita ya Ustadz ya. Berarti penting sekali tadi pengetahuan yang tentang kalau tidak berhenti atau mat, kita harus menghidupkan kembali huruf akhirnya. Iya, hidupkan kembali. Apabila wasal kita hidupkan kembali huruf akhirnya. Tetap dibacakan barisnya, gitu barisnya, ya. Karena sering terdengar imam-imam masjid kan mempercepat bacaan atau seperti taraweh kan ayatnya disambung-sambung begitu Ustaz. Dan berarti tidak boleh dimatikan atau disukunkan ya Ustaz ya. Tidak berarti dianya dibaca hurufnya mati ya Ustaz. Begitu Ustaz. Jadi apabila diwasalkan satu ayat pertama dan ayat berikutnya, maka semuanya normal. Tidak ada sukun lagi. Ya, di akhir-akhir itu tetap normal. Walaupun di akhirnya nun. Seperti tadi kan? Benar Ustaz. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla. Terus. Jangan sampai kalla sawfa ta'lamun summa. Jangan sampai gitu. Ya.
Dia oleh sebab itu apabila kita wasal, maka semua ayat itu, semua baris itu dihidupkan semua. Harakat itu dihidupkan semua. Iya, dibacakan barisnya semuanya ya Iya. Ustadz ya. Ini sebuah ilmu juga nih buat pemirsa TVRI Jambi nih Ustadz. Mungkin bacaan kita saat sholat, ketika kita melanjutkannya tidak disambung begitu ya Ustadz ya. Nah, Iya, betul-betul. Ini ayat tarawih. Iya, sering digunakan. Sholat maghrib sering dipakai ya. Baik ya, mohon izin Ustadz kita jeda terlebih dahulu. Boleh, silakan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Boleh. Program acara Ayo Mengaji kita pada sore hari ini. Jadi saya mohon untuk kesimpulan kita nih Ustadz, pada Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5. Tentunya juga dengan yang tajwidnya tadi Ustadz. Apa kesimpulannya pada program acara kita pada sore hari ini? Iya. Persilakan Ustadz. Iya. Kalau di bidang tajwidnya kita simpulkan bahwa menggabung satu ayat dengan ayat berikutnya harus dihidupkan semua harakat. Jangan sampai dimatikan di akhir ayat pertama, kemudian ayat kedua baru dimatikan juga. Jangan seperti itu. Kemudian masalah kesimpulan pemahaman maknanya. Jangan sampai nikmat itu melalaikan kita daripada ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, semakin banyak nikmat yang kita peroleh, hendaknya semakin dekat, semakin taat kita kepada Allah SWT. Barakallah. Masya Allah, ya itu tadi kesimpulan dari tajwid dan juga dari Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5 ya Ustadz ya. Yang paling ditekankan tadi tentang wasol tadi berarti ya Ustadz wasol, ya. Baik Ustadz, sekali lagi kami ingin mendengarkan bacaan yang baik dan benar pada Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 5. Kami persilakan Ustadz. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tadi sudah langsung dicontohkan ya Ustadz ya. Ustadz coba sambungkan ayat 1 dan 2, maka wasalnya dihidupkan kembali barisnya. Barakallah, terima kasih Ustadz telah hadir di studio TVRI Jambi pada sore hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal dan alamin. semoga pemirsa TVRI Jambi tetap selalu menonton program acara Ayo Mengaji setiap hari Jumat pukul 5 sore di setiap minggunya ya Ustadz ya. Baik pemirsa, demikianlah program acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.